383 hari menghilang, Marc Bernal balik lagi ke skuad Barcelona dengan senyuman dan assist. Sumbang 2 gol Barcelona, Rapinya ternyata dihukum Hansi Flick. Fermin Lopez tegaskan setia bertahan di Barcelona, tolak godaan Chelsea. Deco sependapat dengan Flick mengenai cederanya Lamine Yamal. 383 hari menghilang, Marc Bernal balik lagi ke skuad Barcelona dengan senyuman dan assist. Barcelona bukan hanya berpesta gol kalah menghancurkan Valencia 6-0 di Estadi Johan Cruyff Senin 15 September 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Ada cerita yang lebih menyentuh di balik kemenangan besar itu, kembalinya Marc Bernal setelah absen panjang akibat cedera parah. Gelandang muda berusia 18 tahun itu akhirnya kembali merumput usai menepi selama 383 hari. Bernal terakhir kali tampil pada 27 Agustus 2024 saat Barcelona menghadapi Rayo Vallecano. Malam itu menjadi mimpi buruk karena ia harus ditarik keluar akibat cedera ligamen anterior atau ACL sekaligus meniskus di lutut kirinya. Dengan mengenakan nomor punggung anyar 22, Bernal dimasukkan pada menit ke-81 menggantikan Pedri saat Barca sudah memimpin 5 gol. Kehadirannya langsung disambut meriah, bahkan seluruh bangku cadangan Blaugrana berdiri memberikan tepuk tangan. Hanya beberapa menit berada di lapangan, Bernal langsung unjuk kualitas. Ia mengirim umpan matang yang diselesaikan Robert Lewandowski untuk menutup laga dengan skor 6-0. Comebacknya pun terasa sempurna. Yang menarik, lawan pertama Bernal saat debut senior bersama Barcelona musim lalu juga Valencia. Bedanya kali ini ia melakoni duel dengan nuansa yang jauh lebih manis. Pelatih Hansi Flick memberikan kesempatan bermain setelah sang gelandang mendapat lampu hijau dari tim medis. Langkah berikutnya adalah terus meningkatkan persiapan agar semakin siap, ujar Hansi Flick sebelum pertandingan. Kini Bernal resmi kembali ke skuad utama Barcelona. Perjalanannya baru dimulai lagi, dan dengan senyum yang tak lagi tertahan, baik sang pemain maupun para pendukung yakin babak baru dalam karirnya akhirnya terbuka. Sumbang 2 gol Barcelona, Rapinya ternyata dihukum Hansi Flick. Rapinya cuma bermain separuh babak dalam pesta setengah lusin gol Barcelona kontra Valencia. Rapinya rupanya dihukum oleh pelatih Hansi Flick. Pada pertandingan di Stadion Johan Cruyff Senin 15 September dini hari waktu Indonesia Barat, Rapinya untuk kali pertama di musim ini memulai dari bangku cadangan. Flick menurunkan Marcus Rashford di sayap kiri yang biasanya ditempati winger Brazil itu. Rapinya baru masuk setelah turun minum dengan menggantikan pemain baru Ronny Bargi. Pada prosesnya mantan pemain Leeds United itu mencetak 2 gol Blaugrana. Menurut laporan dari Mundo Deportivo yang dikonfirmasi oleh Marca, Hansi Flick sesungguhnya tidak bermaksud mencadangkan Rapinya. Akan tetapi karena pesepak bola berusia 28 tahun itu terlambat datang ke sebuah sesi latihan Barcelona, maka Flick mesti menjatuhkan sanksi. Flick memang dikenal sangat tegas dan disiplin mengenai jadwal. Mantan pelatih Bayern Munich dan timnas Jerman itu tidak akan segan menghukum pemain-pemain yang ngaret. Rapinya punya mentalitas terbaik, itu adalah keputusan teknis. Toh akan ada banyak pertandingan untuk setiap pemain, ucap Hansi Flick soal dicadangkannya Rapinya. Dengan 2 golnya ke gawang Valencia, Rapinya berarti sudah mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan Barcelona di Liga Spanyol musim ini. Rapinya akan diandalkan Barca lagi saat melawan Newcastle United di laga pertama Liga Champions 2025-2026. Fermin Lopez tegaskan setia bertahan di Barcelona, tolak godaan Chelsea. Gelandang muda Barcelona, Fermin Lopez, menegaskan komitmennya untuk bertahan di Camp Nou meski sempat muncul rumor ketertarikan dari Chelsea. Pemain berusia 21 tahun itu menyatakan tidak pernah ragu untuk melanjutkan karirnya bersama Blaugrana. Dalam wawancara yang dikutip oleh jurnalis Fabrizio Romano, Fermin mengungkapkan bahwa dirinya selalu memiliki niat kuat untuk terus membela Barcelona.
Saya tidak pernah meragukan keputusan untuk bertahan di Barcelona, ujarnya tegas. Rumor sempat beredar mengenai kemungkinan kepindahannya ke Liga Inggris setelah Chelsea disebut-sebut mengajukan proposal. Namun Fermin menepis semua spekulasi tersebut dengan menegaskan loyalitasnya. Ada spekulasi, tapi pada akhirnya saya selalu ingin bertahan di sini dan saya akan berjuang untuk bertahan di sini selama bertahun-tahun, tambah Fermin Lopez. Senada dengan Fermin Lopez, pelatih Barcelona Hansi Flick juga sependapat tentang keputusan bertahannya gelandang Spanyol itu dan juga penampilan luar biasa Fermin Lopez dalam kemenangan 6-0 Barcelona versus Valencia. Saya senang bursa transfer ditutup, jadi kami bisa fokus bermain sepak bola. Anda bisa melihat Fermin tampil luar biasa, kata Hansi Flick. Fermin memang menjadi salah satu talenta Akademi La Masia yang tengah bersinar sejak promosi ke tim utama Barcelona. Performanya yang konsisten membuatnya mendapat tempat penting dalam rencana pelatihan Hansi Flick. Barcelona sendiri tengah berupaya mempertahankan para pemain mudanya di tengah godaan klub-klub besar Eropa. Komitmen Fermin menjadi angin segar bagi manajemen Barcelona, terutama setelah beberapa bintang muda lain sempat dikaitkan dengan pintu keluar. Deco sependapat dengan Flick mengenai cederanya Lamine Yamal. Direktur olahraga Barcelona, Deco, pada hari Minggu membahas absennya Lamine Yamal, salah satu talenta paling cemerlang di skuad untuk pertandingan melawan Valencia. Pemain sayap tersebut absen karena rasa tidak nyaman yang semakin parah selama jeda internasional saat ia membela tim nasional Spanyol. Lamine Yamal bergabung dengan La Roja meskipun mengalami sedikit rasa tidak nyaman, tetapi tetap dipaksa bermain lebih dari 150 menit dalam 2 pertandingan. Situasi ini membuat Hansi Flick marah. Ia mengutarakan pendapatnya tentang kesalahan manajemen pemain muda tersebut oleh Spanyol sebelum pertandingan hari Minggu melawan Valencia. Senada dengan Hansi Flick, Deco menyampaikan peringatan terkait manajemen sepak bola muda yang bertugas di timnas melalui media Barcelona. Pemanggilan tim nasional selalu rumit. Pemain sering kembali dalam kondisi cedera. Saya setuju dengan manajer, komunikasi dan protokol perlu ditingkatkan, kata Direktur Olahraga Barcelona tersebut. Mantan timnas Portugal menyoroti pentingnya sang penyerang bagi rencana Flick dan masa depan Barcelona, sekaligus mengakui perannya di Spanyol dan menyatakan bahwa ia harus dijaga dengan lebih hati-hati. Para pesepak bola berada di bawah tekanan yang besar dan kami perlu meningkatkan performanya. Ia pemain penting bagi kami dan tim nasional dan kami semua harus berhati-hati, ujar Direktur Olahraga Barcelona itu. Barcelona memainkan laga kandang pertama mereka musim ini setelah 3 pertandingan tandang dan Deco menyambut baik kesempatan tersebut, terutama setelah jeda internasional. Jeda selalu panjang, menjalani laga kandang selalu terasa menyenangkan untuk kembali bermain di kandang, Deco menambahkan.